Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Sungguh sangat bersyukur kalau pagi ini kita masih diberi kekuatan untuk mengasihi Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kita membaca bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Mari kita memperhatikan ayat-ayat ini. Orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu, saya memberi tema khotbah kasih yang memulihkan ya. Kasih itu menyembuhkan, memulihkan. Itu harus menjadi cara hidup kita umat Allah. Harus menjadi cara hidup kita orang-orang percaya. Biarlah kehadiran kita dimanapun kita berada itu memulihkan hidup orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada minggu pertama di bulan Februari ini, kita telah belajar bersama-sama bahwa kasih itu adalah identitas umat Allah. Amin Bapak Ibu. Kasih itu adalah jati diri kita. Dunia mengenal kita sebagai murid Kristus itu bukan pertama-tama dari pengakuan kita. Ya. Seperti contoh, aku seorang Kristen, aku seorang murid Kristus. Bukan. Bukan itu identitas kita yang sesungguhnya.
Bahkan orang mengenal kita sebagai murid Kristus bukan dari seberapa aktif kita melakukan kegiatan-kegiatan agamawi atau ritual-ritual agamawi. Siapa kita sebagai murid Kristus juga tidak ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan kita tentang kebenaran. Tetapi kita dikenal dari kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita ini dikenal kalau di antara kita ini saling mengasihi. Dan bukan dengan kasih yang duniawi, bukan. Tetapi dengan kasih ilahi. Karena kata Tuhan Yesus, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku sudah mengasihi kamu. Itulah jati diri kita. Makanya jangan sampai kita menjadi seperti orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dapat berseru, Yesus Tuhan. Kita aktif melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Kita punya pengetahuan teologis yang tinggi, tetapi tidak dikenal oleh Tuhan. Sebab kita tidak saling mengasihi. Bahkan di dalam Matius 7 ayat 21 kita disebut sebagai pembuat kejahatan, saudara. Di minggu sore, di minggu pertama bulan Februari, saya menegaskan lagi bahwa status hidup rohani kita itu tidak ditentukan juga oleh pengetahuan kita, kecakapan kita berbicara, pengorbanan kita, tetapi oleh kasih yang mendasari semua tindakan kita. Kata Paulus, sekalipun aku dapat berbahasa dalam bahasa malaikat, dalam semua bahasa manusia, sekalipun aku punya pengetahuan, punya hikmat, sekalipun aku dapat mengorbankan diriku, menyerahkan diriku dibakar untuk orang lain, tetapi kalau aku tidak mengasihi, maka semuanya itu nol besar. Seperti gong yang berkumandang, seperti canang yang gemerincing, ada bunyinya, ada suaranya, ada kegiatannya, tetapi kosong di hadapan Tuhan. Tidak ada maknanya. Maka mari kita meneguhkan hati kita untuk saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Dan mari kalau kita beribadah pagi ini, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, saya menyampaikan firman Tuhan ini karena saya mengasihi Tuhan dan saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada motivasi lain. Sebab kalau saya melakukan di luar kasih, maka semua yang saya bangun puluhan tahun, ya 20 tahun lebih Bapak Ibu, itu semua nol besar. Itu semua nol besar. Saya enggak mau Tuhan mengatakan, hei nyah kamu, aku enggak kenal sama kamu. Kamu pembuat kejahatan. Dan saya rindu kita semua nanti akan mendengar kata-kata yang sama dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk kita, sabaslah, hei hambaku yang baik dan setia. Amin. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya yakin kita semua ingin bahagia. Dan bahagia adalah bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita akan melangkah lebih jauh. Ya, kalau kita mau melakukan penerbangan yang jauh, kita harus mengencangkan sabuk pengaman Bapak Ibu ya, supaya kita aman di perjalanan. Kita akan melangkah lebih jauh. Jika minggu lalu kita bertanya siapakah kita sebagai umat Allah, jawabannya adalah kita yang saling mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi kita. Dan pagi ini kita akan menjawab pertanyaan, bagaimana kasih itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kasih itu dijalankan dalam keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, di gereja kita ini, dan dimanapun kita berada. Nah, menjawab bagaimana kasih itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, Yesus melalui perumpamaan ini Bapak Ibu, tidak menunjukkan pengertian kasih, definisi kasih, tetapi ketika dia ditanya tentang bagaimana mengasihi, maka Yesus menceritakan sebuah kisah, ya, kisah tentang seorang yang terluka, Bapak Ibu ya.
Dia terluka di jalan. Ada beberapa orang lewat, ada 3 orang, dan hanya satu yang menunjukkan kasih. Hanya satu yang berhenti, hanya satu yang peduli, dan hanya satu yang menolong orang ini. Yang berusaha untuk menyembuhkan orang ini, yang berusaha untuk memulihkan orang ini. Ini jawaban Yesus tentang bagaimana kasih itu dapat dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ini mengajar kita bahwa kasih yang sejati tidak hanya sekedar di konsep, saudara ya. Seringkali kita dapat mengetahui apa itu konsep kasih. Tetapi kasih yang sejati itu nyata dalam tindakan yang memulihkan. Amin. Inilah firman Tuhan, inilah Injil bagi kita. Yesus datang mengasihi kita dan dia memulihkan kita. Itu kasih yang sejati, ini Injil yang sejati. Makanya firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurmu kita sembuh. Yesus memulihkan dan orang yang mengenal Yesus. Atau yang lebih baik kita katakan dikenal oleh Yesus, menerima anugerah Yesus, hidupnya pasti dipulihkan. Karena itulah Yesus, itulah kasihnya Bapak Ibu ya. Makanya tema pagi ini adalah kasih yang memulihkan itu harus menjadi cara hidup kita orang-orang percaya. Tanpa itu saudara, hidup kita nol besar. Mari kita bergandeng tangan untuk saling mengasihi. Amin. Dimanapun kita berada, suami istri, orang tua, anak, hiduplah dalam kasih. Di mana kita berada, jadilah pembawa damai. Karena orang yang mengasihi pasti membawa damai, saudara ya. Tidak membawa kekacauan. Nah, ada beberapa poin, Bapak Ibu, maaf kalau agak panjang, tapi mungkin saya coba buat seringkes mungkin. Supaya kita bisa memahami ini secara utuh ya dari satu perumpamaan ini atau dari kisah orang Samaria ini ya. Yang pertama Bapak Ibu, kisah ini menegaskan bahwa kasih yang sejati itu teruji di dalam situasi yang nyata. Ayat 30 kita membaca di sana ya. Tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Bapak Ibu ini bukan sekedar latar belakang cerita ya. Tetapi Yesus sedang menunjukkan kepada kita satu kerangka kebenaran. Satu kerangka teologis untuk memahami bagaimana kasih itu bekerja di dunia yang nyata. Bagaimana kasih itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah gambaran dari dunia yang rusak. Gambaran dari dunia yang hancur. Jalan itu turun. Ya, saya belum pernah ke sana. Tetapi dari beberapa artikel yang saya baca, jalan itu curam saudara pada waktu itu loh ya. Sudah 2000 tahun yang lalu ya. Kemudian jalan itu sepi. Jalan itu berbahaya. Jalan itu menjadi sarang penyamun ya. Tempat penjahat-penjahat berkumpul untuk mencari mangsa. Dan Yesus sengaja membuat gambaran ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa hidup kita manusia itu tidak bebas dari yang namanya bahaya. Amin Bapak Ibu. Yang namanya hidup itu tidak bebas dari pergumulan. Dunia tempat di mana kita hidup itu jalannya turun, curam, sepi, berbahaya. Dan ada banyak penyamun-penyamun. Lihat, iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Ya, dunia di mana kita hidup itu bukan tempat yang aman secara moral. Karena banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang mengejek kita. Kata orang Jawa, banyak orang yang suka menguyo-nguyo kita ya. Orang pernah tahu tidak dikuyo-kuyo saudara ya. Kita ini seringkali disakiti begitu ya.
Dan saya harus mengatakan bahwa kadang itu penderitaan itu datang tanpa peringatan. Tahu-tahu saudara seperti ini dirampok. Mengalami kerugian. Ada masalah besar. Bukan Pak Dery ya. Dor gitu mungkin ya. Atau boom. Tiba-tiba saja ada masalah. Ini realitas hidup manusia. Saya bisa dapat masalah sewaktu-waktu loh Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu juga bisa mengalami itu. Ini realitas yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dengan kata lain, kasih yang sejati itu diuji dalam situasi real seperti ini. Di mana kehidupan kita ini tidak steril dari bahaya. Dan saat-saat bahaya menimpa seseorang, di situ kasih sejati harus dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Di situ kasih sejati harus dinyatakan. Kemudian lihat, ada korban yang tidak berdaya sama sekali. Itu adalah potret atau gambaran dari kemanusiaan yang terluka Bapak Ibu. Korban ini diserang, korban ini dirampok, korban ini dipukuli, korban ini ditinggalkan setengah mati. Mungkin ada di antara kita yang merasa diserang. Yang sedang dalam kondisi seperti orang ini dirampok, dipukuli, ditinggalkan setengah mati. Ada yang merasa seperti itu pagi ini? Ini gambaran kemanusiaan yang tidak berdaya, yang terluka Bapak Ibu. Dan korban ini tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan status sosialnya, tidak disebutkan latar belakang agama atau kepercayaannya. Mengapa Yesus menceritakan itu? Tanpa nama, tanpa status, tanpa latar belakang keagamaan. Karena Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu ditunjukkan kepada siapa saja tanpa memperhatikan siapa dia, statusnya apa, agamanya apa. Amin Bapak Ibu. Ini kasih yang sejati. Jangan kita mengasihi sopo iku sing tiba, ora kenal. Pergi saudara. Kalau ada duka cita, mari kita saling menghibur. Sopo iku? Aku ora tahu kenal. Itu bukan kasih yang sejati. Saudara enggak pernah dikenal Yesus, tapi Yesus mau mengenal saudara. Amin. Amin. Maksud saya begini. Yesus mengenal kita orang berdosa, tidak layak sebenarnya. Tapi Yesus mau datang menyelamatkan kita. Saudara kita nggak boleh mengasihi dengan mempertimbangkan status. Karena omong tiba jeder, jenengmu siapa? Selak mati saudara. Agamamu apa? Mana KTP-nya? Haleluya Bapak Ibu. Dan ini menggambarkan bahwa manusia itu semua jatuh di dalam dosa. Ini menggambarkan tentang manusia yang terluka oleh dunia, yang terluka oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan ini menggambarkan bagaimana manusia itu sesungguhnya lemah, papa. Tidak sanggup menolong dirinya sendiri. Kita selalu membutuhkan pihak lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemarin istri saya sakit saudara. Jalan ke kamar mandi aja, Pak gandeng Pak. Wih, tumben romantis. Minta gandeng. Biasanya nyatut-nyatut sakarepe dhewe. Gandeng Pak, gandeng. Manusia lemah saudara. Nanti ada waktunya saya butuh digandeng Bapak Ibu Saudara. Benar enggak Bapak Ibu? Ini realitas. Ini realitas yang kita hadapi. Kasih yang sejati itu berhadapan dengan yang namanya ketidakberdayaan, ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Bukan berhadapan dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang menguntungkan. Kasih yang sejati ada di tempat-tempat penderitaan. Di tempat-tempat yang membutuhkan pertolongan. Dan kasih itu tidak dimulai dari pertanyaan. Kamu kok bisa? Kok enggak pinter kamu? Kalau ke Yeriko bawa temen lah, bawa senjata, bawa parang. Enggak seperti itu. Tidak dimulai dari pertanyaan-pertanyaan. Tetapi dimulai dari kepekaan hati.
Amin Bapak Ibu. Dari kepekaan hati. Ya saya tahu firman ini tidak membuat kita nyaman, tetapi ini kebenaran yang Yesus nyatakan bagi kita. Orang kalau sudah dinilai oleh firman seperti ini rasanya berat Bapak Ibu ya. Lihat, pada tahap ini belum ada perintah dari Yesus, pada tahap ini kita belum melihat respon dari imam, dari seorang Lewi, belum ada tindakan seorang Samaria yang murah hati itu. Yang kita lihat hanyalah realitas penderitaan orang yang diserang, orang yang dirampok, orang yang ditinggalkan setengah mati setelah dipukuli. Saudara, ini mengajarkan satu kebenaran bahwa kasih yang sejati dimulai dari kepekaan, peka terhadap penderitaan orang lain. Kasih itu enggak ngitung untung rugi. Kalau aku nolong untungnya apa? Kalau aku enggak nolong ruginya apa? Biasanya orang seperti itu. Orang seringkali main hitung-hitungan. Kalau aku bantu ini untungnya apa? Dapat nama, dapat pujian, atau dapat apa? Tapi kalau enggak, apa ruginya? Kalau banyak kerugiannya, aduh, waktuku tersita, tenagaku terkuras, tabunganku berkurang. Biasanya orang seperti itu. Banyak orang gagal mengasihi bukan karena dia tidak mampu, saudara. Tetapi tidak punya kepekaan hati. Sudah diumumkan ada kebutuhan, tapi ya tetap tertutup gitu ya. Begitu ya. Sudah diumumkan ada pergumulan, tapi tidak ada tindakan sama sekali. Bukan karena enggak mampu, mampu tapi enggak peka. Enggak punya hati. Yesus ingin membentuk kita sebagai jemaat yang peka terhadap penderitaan. Amin Bapak Ibu. Mau peka? Ada yang mau. Mau peka? Haleluya. Tuhan mau kita menjadi umat yang tidak menutup mata terhadap pergumulan pihak lain. Yang berani mengakui bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Kita nggak mungkin nggak melihat penderitaan dalam hidup ini, nggak mungkin. Ini realitas. Dan jangan lupa, sewaktu-waktu pun kita bisa mengalami penderitaan. Seperti doa Tuhan Yesus, Tuhan aku nggak mengangkat mereka dari bumi ini, dari dunia ini. Nggak, tetapi lindungilah mereka sebab dunia ini penuh dengan penderitaan. Amin Bapak Ibu. Ada penderitaan. Tetapi kita diperintahkan untuk saling mengasihi supaya kita sanggup menghadapi penderitaan itu bersama-sama. Amin. Nah kemudian kasih itu diuji di jalan Bapak Ibu ya. Bukan di bait Allah. Perhatikan, peristiwa itu di jalan, bukan di bait Allah. Saudara, ini mengajar kita bahwa kasih tidak diuji saat-saat kita berkumpul dalam ibadah yang tertib seperti sekarang ini. Tadi Pak Mansiano bilang, ayo sebelum duduk salaman, itu pun gak ada yang salaman. Itu baru salaman loh saudara, gak mau. Apalagi menolong orang yang terluka. Rasanya, najis gitu ya salaman gitu ya. Kasih tidak diuji. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa, tidak. Bukan saat kita kumpul dalam komunitas yang senang, yang bergembira, yang sukacita. Tetapi diuji di jalan, di hadapan penderitaan. Ketika melihat orang setengah mati. Penuh dengan luka. Kehilangan semua harta bendanya. Kasih itu selalu ada di tempat-tempat yang sulit Bapak Ibu. Kasih itu selalu ada di tempat-tempat yang kotor. Yang seringkali tidak kita pikirkan akan menemui atau akan datang dalam kehidupan kita. Momen-momen yang tidak pernah kita rencanakan. Mari saudara, apakah kita peka terhadap lingkungan di sekitar kita? Apakah kita mau melihat penderitaan di sekitar kita?
Jangan hanya sekedar aktif beribadah, tetapi kita tidak memiliki kasih. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Apakah kita mau melihat orang-orang yang terluka di sekitar kita? Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Kasih yang sejati tidak ada di tempat-tempat yang ideal. Tidak ada di tempat-tempat yang nyaman. Kasih yang sejati itu nyata di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan luka, yang penuh dengan kepahitan. Disitulah kasih kita akan kelihatan. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau Tuhan membawa kita ke tempat-tempat sulit, ketahuilah Allah mau kita menunjukkan kasih kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu. Kasih itu bukan sekedar status rohani. Maksud saya seperti ini. Tidak berarti kalau saya pendeta itu saya langsung punya kasih gitu ya. Tidak berarti kalau orang aktif melayani jadi penatua jemaat langsung dia punya kasih. Malah banyak pendeta yang justru menipu. Tidak memberitakan kebenaran, memanipulasi. Saudara, Paulus berani diuji, uji yang kuberitakan. Paulus berani diuji, apakah aku bermulut manis? Enggak. Kata Paulus, aku enggak bermulut manis. Hati-hati loh saudara ya. Orang yang punya status seperti saya itu enggak langsung atau serta-merta punya kasih. Dan saya pun juga punya banyak kelemahan. Penatua-penatua bukan orang sempurna. Majelis pengurus itu enggak langsung punya kasih. Itu maksud saya. Ya, kasih bukan sekedar status rohani, bukan. Lihat, Yesus menggambarkan di situ ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ketika melihat orang yang terkapar itu, dia melewati orang itu dari seberang jalan. Imam loh Bapak Ibu, statusnya rohani sekali. Tapi tidak tergerak oleh belas kasihan. Kemudian seorang Lewi, pelayan bait suci, datang juga ke tempat itu, melihat orang itu, tetapi menyingkir. Melewati dari seberang jalan juga. 2 kali Yesus mengatakan ini. Imam dan Lewi. Melihat tetapi melewati. Melihat tetapi tidak peduli. Ini bukan pengulangan tanpa makna. Ini menegaskan kepada kita bahwa status rohani setinggi apapun itu tidak otomatis menghasilkan kasih. Amin. Orang yang punya kasih itu orang yang dekat dengan Yesus. Orang yang berbuahkan kasih adalah orang yang intim dengan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang banyak doanya, yang mengenal firman. Yang mengalami aliran kuasa Tuhan dalam hidupnya. Itu yang punya kasih. Dilantik jadi pendeta enggak langsung punya kasih saudara. Imam loh ini, Lewi loh ini. Orang-orang yang melayani di bait Allah, orang-orang yang memahami hukum Taurat, orang-orang yang tahu perintah untuk mengasihi sesama, seperti ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus itu, kasihilah sesamamu manusia. Dia tahu. Orang yang terbiasa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, namun Yesus menunjukkan kepada kita bahwa pengetahuan, hikmat, jabatan, kedudukan tidak serta-merta membuat orang itu memiliki kasih. Saudara, identitas jabatan itu tidak sejalan dengan kasih. Enggak. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus yang memiliki kasih. Terbukti orang ini melihat penderitaan tetapi hatinya tidak tergerak. Tidak bertindak untuk menolong. Saudara, ini enggak nyaman kita dengar ya. Saya pun enggak nyaman untuk diri saya sendiri sebenarnya. Seorang bisa sangat rohani secara status. Wih, pendeta, dosen teologi, sekretaris majelis daerah kan begitu misalkan. Lecturer, pengajar, penulis buku misalkan begitu. Tetapi miskin dengan kasih. Miskin dengan kepekaan.
terhadap penderitaan. Tidak nyaman kita dengar. Penampilannya hebat, tapi sejatinya Yesus melihat dia mati. Saudara, kita tidak boleh silau dengan status, tapi mendekatlah pada Yesus. Amin Bapak Ibu. Dialah sumber kasih. Dia adalah kasih itu, Allah adalah kasih. Ibadah yang tanpa belas kasihan itu akan kehilangan inti firman. Karena firman adalah kasih, saudara. Orang Lewi ini mungkin sedang melakukan perjalanan ibadah. Mungkin sedang melakukan ritual-ritual kerohanian. Mungkin sedang mengerjakan kewajiban keagamaan mereka. Tetapi justru di titik ini Yesus mengoreksi. Bahwa ibadah tanpa kasih itu nol besar. Ritual tanpa belas kasihan itu kehilangan roh, kehilangan kehidupannya, kehilangan semangatnya. Ketaatan lahiriah tanpa hati yang mengasihi itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sekarang banyak gereja rame ibadahnya, meriah, pujiannya hebat saudara. Latar belakang gerejanya bagus, lampu-lampu yang luar biasa, tetapi nol kasih di kehidupan nyata. Remaja-remaja gak peduli sama orang tua. Terjadi banyak perceraian di mana-mana, pertengkaran, bisnis yang tidak sehat. Ini gak nyaman untuk kita dengar, tapi ini kebenaran firman Allah. Justru kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dengan tekun, banyak yang gak nyaman dari perkataan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nyaman gak saudara? Nggak nyaman. Barang siapa ikut aku, tak kasih fasilitas ini, itu yang nyaman. Gereja kan begitu. Jadi anggota gereja ini ada fasilitas ini. Nanti ada kartu potongan diskon di Lipo Mall. Tapi mau ke gereja ini setia, belajar firman, taat, melayani. Nggak nyaman saudara. Ya toh? Kalau sekolah tinggi teologi maunya nyaman, diskon 100% gitu. Belajar, berasrama nggak nyaman saudara. Yesus nggak pernah nyaman. Nggak pernah memberi kita kenyamanan. Tetapi dia menyatakan kebenaran yang memerdekakan kita. Apakah Yesus hidupnya nyaman selama di dunia ini? Nggak ada nyamannya. Baru lahir saudara, hendak dibunuh, lari ke Mesir. Di Mesir, balik lagi, dicerca, dianiaya, matinya disalib. Tapi lihat Allah meninggikan dia, memuliakan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama. Amin. Apakah rasul-rasul hidupnya nyaman? Enggak. Tapi kalau kita punya kasih, hidup boleh tidak nyaman, tetapi sukacita Kristus melampaui segala akal. Amin. Damai sejahtera Kristus melampaui segala akal ada di dalam hati kita. Lihat, di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6. Coba kita baca Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea. Sebab aku menyukai kasih setia, kata Tuhan, dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Tuhan itu menyukai kasih setia. Tuhan itu menghendaki kasih setia. Mari Bapak Ibu, Allah itu berkenan kepada hati yang mengasihi daripada keramaian ibadah. Ibadah harus, tapi harus didasari dengan kasih. Amin Bapak Ibu. Daripada keramaian ibadah, aktivitas keagamaan yang dingin, yang jauh dari kasih. Kemudian melewati dari seberang jalan. Ini sikap sengaja menghindar Bapak Ibu ya. Saya melihat ini orang-orang sengaja menghindar ya. Melewati dari seberang jalan. Saya ingin menekankan ini. Mereka bukan orang yang tidak melihat, enggak, mereka melihat. Mereka juga punya kesempatan sebenarnya seperti orang Samaria itu. Mereka tahu penderitaan, tetapi secara sadar mereka itu menjaga jarak saudara ya. Menjaga jarak dari yang namanya penderitaan. Kadang kita ini menolak mengasihi ya. Mungkin tidak secara terang-terangan,
tapi sengaja menjauh. Kelihatan saudara, tapi cuma lihat langsung sembunyi. Kalau ditanya, enggak tahu aku. Omi, siapa itu? Enggak tahu. Ya, kita ini kadang-kadang seringkali memilih menghindar secara halus, menjaga kenyamanan kita, enggak mau repot. Makanya saya paling enggak senang kalau ditanya, maaf yang ngerepotin, ya memang kalau enggak mau repot itu bukan Yesus, bukan murid Yesus. Saudara enggak mau repot? Untuk Yesus sekalipun. Waduh, saya ini khotbah enggak nyaman ya pagi ini saudara ya. Maaf yang repotin. Oh, terima kasih direpotin. Itu kesempatan untuk kita menyatakan kasih yang sejati. Amin Bapak Ibu. Tante, saya sudah repot, gak mau direpotin lagi. Waduh. Repot toh gak apa-apa tante. Pokok gak ada masalah lain. Gak bisa saudara, orang repot pasti ada masalah lain. Dan Yesus masalahnya banyak. Ketika dia repot-repot mengambil rupa manusia. Repot-repot menjadi seorang hamba. Repot-repot jalan di bumi selama 33,5 tahun. Repot-repot dicambuk, repot-repot disalib untuk kita. Gak ada repot, gak ada kasih saudara. Banyak orang yang gak mau terlibat. Maunya nyaman. Coba kalau ngomong gereja. Aku suka di gereja itu, kenapa? Nyaman. Oh, nyaman toh? Iya. Aku mau ke sana, nyaman. Saudara gak ada yang nyaman berhadapan dengan Yesus. Saudara telanjang di hadapan Yesus. Pikiran saudara terbuka di hadapan Yesus. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus. Dan Yesus menuntut, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan hendaklah kamu mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Saudara tidak berbuat apa-apa ketika melihat penderitaan itu adalah sebuah pilihan moral. Kemudian kasih tidak diukur dari identitas tetapi dari respon saudara ya. Lihat, Lewi imam tetapi enggak punya respon. Enggak punya respon kasih. Kasih tidak dibuktikan dari status kita di gereja, tetapi apa yang telah kita lakukan untuk siapa-siapa yang mengalami penderitaan. Apa yang telah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya aktif beribadah tetapi pasif. Enggak peka terhadap pergumulan. Jangan sampai kita mengenal firman sampai gelarnya doktor tapi enggak bisa mengampuni. Enggak mau terlibat, enggak mau repot kan begitu ya. Mungkin kita sibuk melayani ibadah-ibadah tetapi kita enggak punya kepekaan, kita enggak mau direpotkan. Kasih tidak pernah bertentangan dengan kekudusan, justru kekudusan yang sejati itu melahirkan kasih. Amin. Kekudusan yang sejati itu melahirkan kasih. Kemudian kasih Kristen itu melampaui batasan manusia Bapak Ibu ya. Menarik sekali Yesus mengatakan lalu seorang Samaria ya. Ayat yang keberapa itu 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya pikir Yesus mau mengejutkan para pendengarnya. Karena apa? Pasti mereka mengharapkan imam itu yang menolong. Pasti mereka mengharapkan Lewi yang menolong. Tetapi justru mereka melewati dari seberang jalan. Justru seorang Samaria. Orang Samaria itu sosok yang tidak diharapkan. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu musuh saudara ya. Dipandang najis secara agama, sesat dan tidak murni. Dihindari orang-orang ini. Tetapi justru orang inilah yang Yesus tampilkan
sebagai teladan kasih. Bapak Ibu, orang Samaria itu sosok yang tidak diharapkan, tetapi Yesus menggunakan dia. Dan Yesus sedang mengatakan melalui orang Samaria ini bahwa kasih yang sejati tidak dibatasi oleh identitas kelompok, suku dan lain sebagainya. Tetapi kasih itu melampaui sekat-sekat itu. Amin Bapak Ibu. Kasih itu dimulai dari kepekaan. Ya kasih dimulai dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Karena Yesus mencatat lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tidak dimulai dengan perhitungan, kewajiban, aturan, tekanan. Tapi kasihan dulu. Kalau orang gak punya belas kasihan disuruh pun gak mau jalan Bapak Ibu. Kalau orang tergerak belas kasihan itu akan cari jalan untuk menolong. Hanya hati yang disentuh oleh penderitaan orang lain yang mencerminkan hati Kristus. Amin Bapak Ibu, ini gerakan batin. Ini bukan hanya sekedar simpati dangkal, tetapi ini empati yang mendorong tindakan. Kasih Kristen itu bukan hasil dari hitung-hitungan rasional sama sekali tidak. Tetapi respon hati yang dijamah oleh Roh Kudus, respon hati yang disentuh oleh penderitaan orang lain. Saudara, orang yang peka terhadap penderitaan sesamanya. Dan kasih Kristen itu melampaui batas layak atau tidak layak, saudara. Orang ini tidak bertanya, siapa itu? Apakah ini orang Yahudi? Apakah ini orang baik atau orang jahat? Apakah ia pantas ditolong atau tidak? Nanti kalau aku tolong dia akan berterima kasih atau tidak? Enggak tanya seperti itu. Belas kasihan yang menggerakkan dia. Bapak Ibu, kasih itu tidak menunggu kenal orang itu, tidak menunggu perhitungan bahwa orang itu akan berterima kasih. Enggak, kasih itu taunya merespon kebutuhan. Mau orang itu responnya seperti apa? Dia mengasihi. Yesus itu mati tidak menunggu respon kita. Dia mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Amin. Ketika kita masih seterunya Allah. Ketika kita masih memberontak kepada Allah. Inilah kasih Kristus. Dan kasih yang melampaui batasan itu adalah buah Injil. Kasih yang seperti ini tidak lahir secara alami. Saudara, orang-orang yang telah mengalami kasih Kristuslah yang bisa mengasihi seperti orang Samaria ini. Orang-orang yang telah mengalami pengampunan Yesuslah yang bisa mengasihi seperti orang Samaria ini. Orang-orang yang telah diselamatkan hanya oleh anugerah yang bisa mengasihi seperti orang Samaria ini mengasihi. Enggak tunggu tanya kenal atau tidak, kelompokku atau tidak. Saudara, kalau grup kita kan kita prioritaskan, kalau enggak masuk grup kita enggak dilihat. Dia bukan kelompok kita. Ini yang diajarkan. Yang penting adalah semua orang itu sesama kita. Amin Bapak Ibu. Makanya kata Paulus, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan musuh pun diberi makan, musuh pun diberi minum. Lah wong bojo dewek kok gak diampuni saudara. Haleluya. Loh gak ada haleluya. Saya minta haleluya boleh? Lebih keras boleh? Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Pendetone dhewe malah gak dikasih. Jemaate dhewe gak dikasih itu gimana? Teman sebangku di gereja loh malah gak dilihat. Maaf kalau tidak nyaman, saya pun juga gak nyaman. Tapi kebenaran selalu memulihkan kita. Amin Bapak Ibu. Kebenaran selalu memerdekakan kita, fokus pada kebenaran. Apakah saya mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Atau hanya yang sama dengan kita, yang sependapat, yang cocok dengan kita, yang gak cocok ya gak dikasihi. Pro-proan, wah aku pro ini, aku pro itu. Begitu Bapak Ibu. Kita ini terbuka untuk semua orang. Amin.
dan siap menolong semua orang. Identitas kita terlihat dari bagaimana kita mengasihi. Memang ini tidak mudah, tidak instan, seringkali mahal harganya. Tetapi kasih yang seperti inilah yang memuliakan Allah kita. Kasih yang seperti inilah yang memuliakan Yesus Kristus. Nah kemudian Bapak Ibu, kasih itu selalu bergerak dalam tindakan yang memulihkan. Dalam tindakan yang menyembuhkan. Ayat 34 dan 35 kita melihat bagaimana orang Samaria yang murah hati ini. Ketika dia melihat penderitaan, melihat orang ini ditinggalkan setengah mati di pinggir jalan, di tengah jalan. Ia pergi kepadanya, menyirami luka-lukanya dengan anggur dan minyak, membalutnya. Menaikkan orang itu di keledainya, membawanya ke penginapan dan memberikan 2 dinar jaminan perawatan. Dan dia berjanji kalau kurang biayanya akan aku tambahkan. Wow, ini kasih yang bergerak dalam tindakan untuk memulihkan. Ini pengajaran yang sangat penting Bapak Ibu, kasih itu selalu mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada orang-orang yang menderita. Kasih itu selalu mendekat, bukan menjauh. Ini kontras dengan seorang imam. Kontras dengan kehidupan seorang Lewi yang menjauh, yang menghindar, yang melewati dari seberang jalan. Saudara, kasih tidak menjaga jarak. Kasih tidak menunggu orang datang. Kasih tidak bersembunyi di balik alasan. Tetapi mendekat sekalipun ada resiko, ada kerepotan, ada pengorbanan. Mengasihi seringkali dimulai dari keberanian untuk hadir saja dulu, datang saja dulu. Saudara, ini kasih. Ada apa? Hadir saja dulu. Nanti Tuhan akan menggerakkan kita, menolong kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Saudara, kalau mau jadi berkat, hadir saja dulu, jangan menjauh. Muncul. Kadang kita nyari, kok gak ketok iki nang ndi. Si A kemana ini? Si B kemana ini? Kasih itu selalu hadir. Amin Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kalau istri sakit jangan ditinggal mancing ya. Hadir di sisinya saudara. Jangan ditinggal cross-crossan. Hentikan semua kegiatan lain. Hadir, kan begitu. Saudara, kasih itu menyentuh luka. Bukan menghakimi keadaan. Dia tidak bilang begini. Loh, kok bisa kamu dirampok? Maaf, kurang bijaksana kamu ini. Siapa yang melakukan itu? Kok bisa kamu sendirian? Enggak, langsung dia bertindak saudara. Langsung bertindak, enggak tanya. Seringkali kita ini menginterogasi korban ya. Loh kamu kok bisa ini kenapa sih? Kadang-kadang aduh Tuhan, wis loros jadi takoni macam-macam. Mangan apa tadi? Ya oleh dokter saudara ya. Aduh pegel kabeh awakku, mbok yantang dikosuk pundake bojone dipijet. Amin Bapak Ibu. Kok iso kaku-kaku mangan apa kon? Cumi-cumi yo. Cumi kayak Om Doni lho, Om Doni seneng cumi-cumi. Aduh sakit kakiku, asam urat kumat yo. Mangan apa tadi? Mbok ya langsung kenapa sayang? Kan enak saudara ya. Halo? Enggak dihakimi saudara. Orang ini enggak ngomong apa-apa, langsung membalut luka-lukanya, langsung mengangkat ke keledainya, langsung membawa ke penginapan, langsung ngasih uang saudara untuk perawatannya. Kasih itu mengorbankan milik pribadi dan kenyamanan, dinaikkan ke keledainya sendiri. Artinya apa? Orang ini jalan kaki saudara. Menempatkan korban di atas tempat tunggangannya sendiri. Dia itu mengalah demi orang lain. Bapak Ibu bisa enggak kita mengalah demi orang lain? Ini enggak nyaman lagi ini saudara. Mengalah demi orang lain. Waduh.
Kasih yang tidak berkorban itu seringkali hanya simpati, tapi bukan kasih yang ilahi. Bukan kasih yang ilahi. Ini Injil loh Bapak Ibu ya. Yesus itu berkorban. Makanya kita diminta mengasihi dia seperti dia mengasihi kita. Berkorban. Dan kasih ini tidak bersifat sesaat tetapi komitmen. Ya, bukan setelah taruh di penginapan cau ya wis ndak ngerti lagi ya wis urusanmu dewek ya. Aku sampai di sini wis ya. Stop ya. Ini yang bisa kulakukan. Enggak, dia masih bertanggung jawab sampai selesai loh Saudara. Wis pokoknya tugasku wis mari teko kene ya. Setelah itu wis urusan karepmu. Aku ndak mau tahu. Enggak loh, orang Samaria ini enggak seperti itu Bapak Ibu. Rawat ya baik-baik. Nanti aku datang, lek kurang biayanya, aku tambahi. Komitmen yang luar biasa, tidak impulsif. Sebentar aktif, tahu-tahu hilang. Sebentar saja giat, tahu-tahu berhenti. Bukan emosi yang sesaat. Memikirkan keberlanjutan. Ini kasih yang bertanggung jawab. Kasih yang memulihkan ini mencerminkan hati Kristus Bapak Ibu ya. Yesus luar biasa ya. Yesus mendekat kepada kita. Dia firman, dia yang adalah Allah. Dia yang setara dengan Allah. Dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal, itu dia mendekat. Bukan hanya mendekat dalam roh, tetapi menjadi manusia. Menyentuh luka-luka kita, menanggung beban kita di kayu salib, membayar harga tebusan kita, dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Orang Samaria ini menggambarkan Yesus, Saudara. Mendekat, menolong, berkorban, dan akan datang kembali untuk memastikan kesembuhan orang ini. Wow. Itulah Yesus kita. Amin Bapak Ibu. Dia mau kita menjadi seperti itu. Kasih itu bukan sekedar etika, bukan sekedar moralitas, tetapi kasih ilahi. Mari Bapak Ibu, apakah kita bersedia mendekat kalau ada orang lain menderita, sekalipun gak kenal lo ya. Kalau diumumkan di mimbar ini, sono lo ada yang menderita, mau mendekat enggak? Atau kita lebih menghakimi, ora tahu kenal, salah dewe. Mau enggak kita berkorban waktu, tenaga, pikiran. Kadang sampai jauh malam, udah mau tidur tak telepon. Halo bisa datang ya Pak? Haleluya Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, koci akeh itu terakhir. Saudara, kasih Allah itu panggilan hidup orang percaya. Amin. Itu cara hidup kita. Ayat 36 dan 37, Yesus bertanya seperti ini kepada orang ahli Taurat itu. Siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Orang Farisi itu menjawab, orang yang bermurah hati itu. Saudara, Yesus mengajarkan, jangan kita bertanya siapa sesamaku, tetapi mari kita bertanya, apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain. Amin. Kalau siapa sesamaku ini membatasi tanggung jawab. Hanya sesamaku yang aku tolong. Hanya yang aku kenal yang aku tolong. Hanya kelompokku yang aku tolong. Hanya teman dekatku yang aku tolong. Orang yang bertanya siapa sesamaku ini membatasi tanggung jawab. Siapa yang layak aku tolong? Tapi Yesus berkata, jadilah sesama bagi orang lain. Siapa saja. Dan kasih itu didefinisikan oleh tindakan, bukan identitas. Kata orang ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Dia tidak berani menyebut orang Samaria itu saudara. Ya sulit bagi orang Yahudi untuk mengakui orang Samaria bisa baik seperti itu. Tetapi Yesus tidak mempermasalahkan istilah itu.
Sesama adalah orang yang berbelas kasihan. Itu sesama. Pertanyaannya, apakah kita berbelas kasihan kepada orang lain? Tanpa batasan apapun juga. Tindakan yang lahir dari hati yang mengasihi. Dan Yesus berkata, pergilah, perbuatlah demikian. Ini panggilan yang tidak bisa kita hindari. Yesus sudah mengatakan, pergi, perbuatlah seperti orang Samaria itu. Mendekatlah, berbelas kasihanlah, berkorbanlah, setialah, kan begitu ya. Ini perintah yang tidak bisa kita hindari. Ini bukan saran, bukan anjuran, bukan pilihan. Ini panggilan hidup, ini cara hidup kita, umat Allah. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kasih itu akan menjadi identitas kita seumur hidup. Ini bukan proyek sesaat, ini bukan program gereja sesaat. Enggak, ini seumur hidup kita harus menjadi cara hidup kita, menjadi identitas kita. Dan mari kita bertindak seperti orang Samaria yang murah hati ini. Amin. Bukan seperti imam yang digambarkan oleh Yesus, bukan seperti Lewi, tetapi orang Samaria yang melihat, tergerak oleh belas kasihan, yang mendekat, yang berkorban untuk memulihkan, yang akan kembali lagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini panggilan yang sangat-sangat mahal. Kita harus akui ini panggilan yang sangat-sangat mahal. Melihat penderitaan orang lain itu enggak gampang. Berhenti dari semua kesibukan kita itu enggak gampang. Apalagi hobi, apalagi itu mata pencarian, itu enggak gampang. Saudara, ini melampaui batas-batas kemanusiaan. Ini panggilan yang sangat mahal. Dan itu hanya mungkin kalau kita melekat pada Yesus. Amin. Ya, mari kita pergi dalam arti mendekat kepada yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Amin. Sama-sama kita berdiri.